teman-teman yang mau bisnis coffee shop mungkin nggak ngerti hal-hal apa aja sih yang harus dipersiapkan ya. Cuman di video kali ini saya akan bicara tentang hal itu. Jadi buat teman-teman, buat sahabat-sahabat semua di manapun Anda berada yang kepengen membuka cafe, coffee shop, kedai kecil, atau mungkin ya kedai-kedai rumahan, peralatan apa aja yang kira-kira dibutuhin, stay tune di video ini karena kita akan membahas tentang hal itu beberapa saat lagi. Subscribe, stay tune di channel ini. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Nama saya Bima Aditya, saya seorang fotografer, dan teman-teman saat ini sedang menyaksikan YouTube channel saya yang berisi tentang dunia fotografi dan hotelier atau tentang hospitality. Seperti yang tadi saya bilang bahwa di video kali ini saya akan bicara tentang apa aja yang sekiranya perlu dipersiapkan ketika teman-teman mau membuka sebuah kedai kopi. Nah, dari dulu saya memulai bisnis hospitality ya sebagai future investment dari bisnis fotografi saya di tahun 2013. Rumah pertama, rumah kedua. Nah, sekarang ini kita berada di The Cendela di daerah Keraton Wijilan. Ini guest house saya yang ketiga. Itu jujur saya tidak pernah menyewa sebuah tempat usaha. Jadi saya itu berbasis dengan tanah atau rumah keluarga. Rumah pertama rumah eyang saya, rumah kedua rumah bude saya, rumah ketiga ini rumah eyang saya juga. Jadi saya lebih memilih tentang pengadaan lahannya ya. Itu saya menggunakan properti keluarga. Dari mulai yang di pinggir jalan seperti di The Cendela ataupun coffee shop Sapulu Coffee ini, hingga ke guest house yang lainnya itu kebetulan aja nih Sapulu Coffee ini ada di pinggir jalan. Cuman guest house saya yang pertama dan kedua itu nyempil-nyempil masuk kampung dan tetap ada tamunya. Jadi yang mau saya bahas di sini adalah ketika teman-teman memang punya budget lebih, boleh silakan monggo, mau sewa ruko boleh, sewa space, sewa tanah kas desa boleh. Cuman kalau yang mungkin finansialnya terbatas seperti saya, jadi bisa menggunakan properti keluarga. Nah, pintu-pintu di belakang saya ini adalah warisan eyang. Jadi kalau di bahasa Jawa kita mengenal pintu kuno dengan istilah kebiok mungkin ya. Nah, ini adalah punya eyang, udah puluhan tahun ya. Kayunya juga bagus, jadi karena itu saya cat menggunakan jasa local artist dari Bantul, luar biasa. Seniman-seniman dari Bantul, Yogyakarta, top. Jadi ini bunga-bunga, ada daun-daun hijau. Konsepnya adalah bunga telang atau butterfly pea flower. Nah, jadi yang pertama ketika teman-teman mau bikin coffee shop atau kedai kopi, yang pertama adalah lokasi. Tadi boleh sewa, boleh menggunakan aset keluarga. Kalau saya pribadi sih jujur ya, saya pernah 2013 pernah sewa ruko buat studio fotografi saya dan bangkrut. Artinya studio fotonya saya nggak terusin sewanya, tapi jasa fotografinya masih sampai sekarang. Jadi kalau teman-teman punya modal terbatas, saran saya daripada nyewa ruko atau space usaha, mendingan teras rumah, halaman depan itu didekor. Jadi pakai uang yang tadinya harus dipakai untuk sewa ruko, didekor yang instagramable. Mungkin kedainya kecil juga, misalnya 10 meter persegi atau 20 meter persegi, that's fine, daripada duitnya dipakai sewa ruko yang juga sama-sama belum tentu berhasil. Nah, itu tentang lokasi. Yang kedua tentang peralatan. Peralatan ini cukup menarik karena kebanyakan orang seperti di dunia fotografi ya, bahwa kamera yang terbaik adalah kamera yang paling mahal. Jadi mesin espresso yang paling baik adalah yang paling mahal. Ya dan tidak. Jadi saya itu di Sapulu Coffee ini pakai mesin single group ya, namanya La Marzocco Linea Mini. Kenapa saya pilih itu? Karena satu teras Sapulu Coffee yang saya pakai untuk coffee shop ini kecil, jadi kapasitasnya mungkin full seat ya, cuma 15-18 orang. Nah, saya kepengen mendeliverkan sebuah pelayanan kopi yang cepat dan rasanya nikmat. Karena itulah maka saya pilih si La Marzocco Linea Mini ini. Cuma kalau saya bikin kopi di rumah saya itu nggak ada kedai kopi. Jadi di guest house pertama saya itu nggak ada kedai kopinya.
itu kalau saya bikinin kopi nikmat, espressonya juga mantap, saya hanya menggunakan mocha pot yang harganya nggak lebih dari 150 ribuan ya. Di Tokopedia banyak, di Bukalapak banyak, di yang bekas-bekas pun banyak. Nah, jadi peralatan itu bisa disesuaikan dengan budget teman-teman masing-masing. Kalau memang budgetnya los-losan nih, bolehlah beli peralatan yang bagus-bagus. Cuman tetap ya ingat ya bahwa bisnis itu belum tentu berhasil. Jadi kenapa kita memilih dari modal yang kecil dulu, baru kemudian nanti naik bertahap, karena disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dan prospek bisnis ke depannya. Lalu kalau sudah ada mesin espresso, maka yang dibutuhkan adalah grinder. Grinder itu macam-macam ya. Saya pernah beli grinder dari yang manual tuh diputer gini, cuma dari harga 50.000 sampai di Sapul Coffee ini saya menggunakan 2 jenis grinder, satu Malconic dan satu Mazer. Nah, grinder itu juga macam-macam. Teman-teman juga boleh pakai yang mahal, boleh pakai yang murah-murahan. Kalau kita bicara tentang dunia kopi, pasti si perusahaan grinder atau mesin espresso pasti akan bilang kalau yang A cocoknya dengan yang B grindernya. Kalau mesinnya C, grindernya yang F ya. Itu bagus kalau lagi-lagi ada modalnya. Cuman kalau nggak ada modalnya, ya udah pakai aja grinder. Mungkin ada yang harga 1 jutaan, 2 jutaan. Karena kunci dari sebuah bisnis itu sebenarnya bukan di peralatannya. Peralatan itu adalah supporting system. Tapi kuncinya adalah ketekunan dan kerja keras. Ya, itu yang nggak bisa dibohongi sampai sekarang. Bisnis fotografi saya juga masih jalan sampai sekarang ya, cuman karena kerja keras, idenya kreatif. Sehingga saya motret ke Hong Kong, ke Bali, ke Maldives juga karena hal itu juga. Alatnya juga pada waktu itu masih sewa. Jadi teman-teman, lagi-lagi nih yang kedua, grinder disesuaikan dengan budget masing-masing. Nanti saya liatin di bar kayak apa sih peralatan saya. Lalu yang ketiga adalah timbangan. Nah, timbangan ini penting nih kalau di dunia perkopian karena dalam rangka kita meracik sebuah kopi yang nikmat, membuat sebuah espresso yang bagus, atau menyediakan sebuah single origin V60 yang ciamik ya, itu gramasi beansnya mesti yang bagus. Jadi kalau di Sapul Coffee untuk house blend double shot saya pakai 17 gram. Kalau single origin untuk V60 atau French press mungkin antara 18-20 gram, average-nya antara itu. Nah, kalau gramasinya itu berbeda, maka nanti jumlah air yang di curing juga akan berbeda. Makanya biar ini menjadi sebuah standar operating procedure yang bagus, saya menyarankan teman-teman beli timbangan. Timbangannya yang digital, jadi kayak sebenarnya kayak timbangan roti di dapur, cuman biasanya timbangan kopi itu lebih tipis dan lebih kecil, mungkin bentuknya kotak ya, 10x10 kayaknya. Karena biar si timbangan itu bisa disisipin di mesin espresso, karena mesin espresso itu antara portafilter sama tray-nya itu biasanya jaraknya cuma 10-15 cm. Jadi kalau timbangannya gede nggak cukup gitu, karena tetesan airnya pun kalau yang bener ya dihitung. Jadi espresso itu kalau dari mesin espresso mungkin antara 25, 22, 30 mili ya, more or less antara itu. Jadi timbangan sangat penting. Yang penting timbangan digital sih, ada timernya bagus, nggak ada juga nggak apa-apa. Seperti itu. Lalu yang keempat adalah perkakas ya. Jadi kayak cangkir, saucer itu tatakan, kemudian sendok garpu, kemudian apa lagi, kettle ya yang buat curing V60 itu juga penting. Selanjutnya alat-alat semacam penggorengan untuk fries, untuk calamari, untuk risol mayo, hal itu juga boleh. Jadi boleh menggunakan penggorengan nih, kita ngomongin penggorengan ya, boleh pakai wajan, pakai kompor gas boleh, atau pakai deep fryer atau pakai air fryer kalau ada yang budgetnya berlebih boleh. Oke, jadi kalau sudah tadi lokasi sudah, peralatan sudah, saya sekarang mau ngomongin tentang sebuah manajemen bar ya. Jadi bar itu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Jujur saya pada waktu saya konsepsi Cendela sama 10 ini, barnya kekecilan, sehingga ketika saya ada 3-5 orang barista itu kalau bahasa Jawanya upel-upelan dalam bar. Nah, kadang satu shift bisa 1 atau 2 barista,
Cuman karena bar saya terlalu kecil sehingga terkesan penuh, atau di dalam bahasa arsitektur mungkin istilahnya bulky ya, jadi penuh banget. Nah, jika teman-teman punya kedai kopi, disesuaikan. Jadi kalau di dunia arsitektur tuh ada namanya ukuran ergonomis badan. Jadi badan kita bahu lebarnya seberapa, terus kita kerja seberapa, itu ada standarnya. Cuman intinya begini sih, di bagian depan bar jelas pasti ada mesin kopi, ada grinder, ada kettle, boleh yang kettle listrik atau kettle gas. Kemudian di bagian belakang itu biasanya ada tempat-tempat racik seperti untuk meracik mungkin potongan buah, kemudian potongan daging atau hal sebagainya, yang intinya pekerjaan-pekerjaan kitchen sih sebenarnya. Kenapa di hadapan ke belakang? Biar ketika bekerja itu ketutupan badan si baristanya. Nah, beberapa coffee shop yang ada itu biasanya kalau dapurnya hanya satu, dengan barnya jadi satu, biasanya ada jarak, ada space cukup besar di antara bar depan dengan meja bagian belakang, sehingga ketika barista meladeni atau menerima order, dia bisa menghadap ke pelanggan di bagian bar depan. Tapi ketika dia sedang meracik makanan, minuman, atau bikin jus, jus itu kan kadang-kadang kotor ya, ada buah, ada potongan segala macam. Nah, itu ditutupin sama badan baristanya dengan menghadap ke belakang. Lalu kalau di 10 Coffee, karena bar saya kecil, jadi saya menyediakan ada donat, ada cookies, ada air putih gratis ya. Itu di sebuah meja kecil, di mana orang bisa ngambil air putihnya gratis. Kalau misalnya ngambil cookies ataupun donat, tinggal nanti bilang, saya mau donat yang coklat dong, saya mau donat yang karamel, saya mau tiramisu, nanti tinggal bilang sama baristanya, terus diangetin di microwave. Baik, tadi teman-teman sudah melihat tentang video apa aja yang mesti dipersiapkan ketika mau punya kedai kopi. Sekarang saya mau tunjukin salah satu minuman wajib ya, yang harus dimiliki ketika teman-teman nanti buka kedai kopi, yaitu cappuccino. Nah, cappuccino ini yang saya pesan kepada barista saya, namanya Martini. Itu cappuccino yang hot ya. Jadi cappuccino ada dua, hot dan ice. Nikmat sekali bikinannya Martini. Jadi cappuccino itu adalah minuman berbasis espresso, di mana cappuccino ini memang cocok untuk teman-teman yang kepengen minum kopi, ada campuran susunya, tapi rasa kopinya masih sangat kelihatan. Nah, bedanya dengan latte, kalau cappuccino itu paling gampang nih, paling cara bodon lah, itu ada foamnya. Jadi kenapa foam? Foam itu mengurangi isi susunya, sehingga kadar espressonya masih sangat kelihatan. Tapi ketika latte itu foamnya sangat tipis, masih tetap bisa sama-sama dibikinin latte art yang gambar-gambar bunga, gambar-gambar hewan masih bisa. Cuma kalau latte foamnya sangat lebih tipis, sehingga rasa susunya lebih kerasa, jadi minuman latte itu lebih ke arah creamy. Tapi kalau cappuccino yang kayak saya pesen ini, rasa kopinya sangat kelihatan. Nah, ini house blend saya dari campuran Sunda, Jawa Barat, sama kalau nggak salah ada Gayonya. Terima kasih buat petani-petani di Jawa Barat dan di Tanah Gayo, luar biasa, emang best ya. Jadi semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga sukses, semangat terus bikin kedai kopi. Subscribe di channel ini, jadi nanti teman-teman bisa dapetin informasi terbaru tentang dunia fotografi dan hospitality yang saya kerjakan. Terus semangat selama pandemi ini. Mari kita ngopi. Sampai jumpa di video berikutnya. Best.